Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Selamat datang di channel Kembali Pulang, yang mana channel ini kami tujukan untuk berfokus dalam pembahasan ilmu tentang tasawuf. Ilmu tentang tasawuf ini adalah bidang ilmu untuk pembersihan jiwa, yang mana ilmu ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh pendahulu-pendahulu kita. Kalau diibaratkan, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang dikhususkan ke dalam rohani, ilmu untuk pembersihan diri kita ke dalam hati. Berbeda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu lebih ke tata cara dalam beribadah yang keluar gitu kan. Kalau ilmu tasawuf itu ke dalam gitu. Karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu ke dalam, dan ternyata untuk pembelajaran ilmu tasawuf itu ada metodologinya, sehingga dirangkumlah menjadi sebuah nama, diberilah nama tarekat. Ilmu tasawuf itu seperti itu. Ilmu tasawuf itu bidang ilmu, mata pelajarannya atau sekolahnya itu adalah tarekat. Dalam tarekat terdapatlah kurikulumnya gitu kan. Untuk beradaptasi dalam tarekat tersebut, untuk masuk ke dalam sekolah tarekat tersebut, bagi calon semurid itu harus dibaiat terlebih dahulu, terutama di dalam tarekat yang waris dan terdapat unsur mutlaknya. Wajib yang namanya sekolah tarekat harus ada unsur mutlaknya. Karena bisa saja nama tarekatnya sama, tapi tidak terdapat unsur mutlaknya. Seperti apa misalkan yang bisa menyebabkan unsur mutlak itu tidak ada? Unsur mutlak bisa tidak ada apabila si murid yang meneruskan sekolah gurunya mengaku sebagai mursyid atau mengaku sebagai walia mursyidah, sedangkan walia mursyidah tersebut tidak memberikan waris kepada si murid yang mengaku sebagai mursyid tersebut. Itulah yang berbahaya, karena itu akan menyebabkan si murid akan menjadi gerhana akan mursyid yang asli. Ini kita sharing ya, pengalaman gitu, berbagi pengalaman terkait saya beradaptasi di sekolah Thariqah ini. Kebetulan saya ikut dalam Thariqah Tarekat Naqsabandiyah Holidiyah itu. Nah, tarekat manapun bebas, silahkan, yang penting terdapat unsur mutlaknya gitu. Bedanya tarekat yang waris dengan yang tidak waris itu apa? Tarekat yang waris dikiaskan menurut saya seperti batang pohon. Kalau yang amanah melanjutkan itu seperti rantingnya gitu. Sehingga ada proses lagi untuk menuju ke batang pohon. Tapi itu kan kembali ke rezekinya masing-masing ya. Yang bahaya itu yang ngaku waris, itulah putus gitu. Atau yang palsu, mursyid ngaku-ngaku sebagai mursyid padahal dia bukan mursyid gitu. Karena salah satu indikator secara syariat dunianya, mursyid yang waris itu secara syariat dunianya terdapat ijazahnya, terdapat statutanya, terdapat pusakanya yang diserahkan secara langsung, diijazahkan oleh si mursyid itu syariatnya ya. Seperti itu. Kenapa perlu belajar ilmu tasawuf? Karena untuk bisa terhubung akan Tuhan dalam keyakinan ilmu tasawuf itu kita harus bersih dulu, harus
disucikan dulu jiwa kitanya, karena tak mungkin pakaian kotor kembali ke lemari. Tujuan kita di ilmu tasawuf itu adalah innalillahi, kembali kepada yang maha rohani, karena jasad kita itu baharu, sebelumnya tidak ada diadakan dan kembali menjadi tidak ada. Yang kekal dalam faktor diri kita itu adalah rohani kita, sehingga ada metode, ada pelatihan supaya rohani kita agar bisa kembali kepada sang maha rohani, yaitu ada sekolahnya namanya tarekat gitu. Dan dalam tarekat terdapat kurikulumnya, itu harus dilaluinya. Nanti ada klasifikasi yang harus dilewati, tahwali, tahali, tajali gitu kan. Tahwali ini maksud pembersihan gitu kan, pembersihan diri kita gitu. Setelah pembersihan, pengosongan, baru ada fase pengisian dengan hal yang baik-baik gitu. Setelah pengisian, nanti ada fase tajali, besertanya si murid tersebut dengan Tuhannya. Seperti itu. Mungkin topik malam ini kita sudahi sampai di sini saja dulu. Nanti kita lanjutkan dengan topik pembahasan yang lain. Semoga ini video dapat bermanfaat buat saudara-saudara. Barangkali ada yang berminat atau tertarik dengan ilmu tasawuf lebih dalam. Kebetulan saya sudah bergabung, sudah melaksanakan, ya intinya belajar ya kita ya, sudah beradaptasi sehingga kita bisa berbagi pengalaman ilmu. Cuman di sini juga ada aurat-aurat yang tidak bisa kita buka ke publik. Cuman kalau ingin bergabung bisa, silahkan. Nanti juga bisa bila berrezeki ya bisa bergabung gitu kan. Dan nanti akan tahu, karena ini prosesnya ternyata proses di ilmu tasawuf itu proses harus hakul yakin, tidak bisa cukup teori saja, karena ini sekolah praktek gitu kan. Berbeda dengan ilmu fikih ya ada teori-teorinya. Kalau di ilmu tasawuf itu tetap batal kalau kita hanya tahu teori, kita harus melaksanakan dulu. Jadi harus hakul yakin dulu. Gitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga kedepannya kita bisa membuat video-video lagi yang bisa menjadikan edukasi buat teman-teman, buat kita semua, dan bermanfaat bagi semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.